Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Ibrahim dengan nomor induk mahasiswa 131251166. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 2, nama usaha kelompok 2, dan tagline dari usaha kami, serta masalah yang kami ingin pecahkan. Baik, kelompok 2 diketuai oleh Pandu Adi Montara dengan anggota Priska Aurel Nadira, Syakira Syifa Herlambang, Audrey Rajwa Ataila, Muhammad Kalgendra Abiasa, dan Malik Ibrahim. Nama usaha kami yaitu Nasi Comot Bapaks. Bapaks sendiri terlahir dari inisial anggota kelompok 2, yaitu B. Baim, A. Aurel, P. Pandu, A. Audrey, K. Kagendra, dan S. Syakira. Tagline dari usaha kami yaitu Quick Bite Big Fight, yaitu mencerminkan usaha kami yang simple namun memberikan semangat pagi bagi konsumen kami. Problem yang kami ambil berdasarkan data, berita, dan jurnal. Problemnya mengenai sarapan, yaitu sarapan belum menjadi kebiasaan anak-anak di Indonesia, mungkin hingga seluruh kalangan di Indonesia ini. Hal ini akan berdampak kepada kinerja dan performa mereka untuk mengawali hari-hari mereka. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model bisnis dari produk yang kami jual, yaitu nasi comot. Nasi comot sendiri adalah nasi yang berisi lauk dan dibungkus dengan cara praktis sebagai makanan bagi para mahasiswa di saat waktu kuliah ataupun bagi yang belum sarapan, karena memang cocoknya dimakan ketika siang atau pagi hari. Dengan key activities atau kegiatan utama kami yaitu menyiapkan nasi coklat, karena kami sendiri mengambil nasi coklat tersebut melalui supplier dan menjadikan kami sebagai reseller penjualan nasi coklat. Kami juga mempromosikannya melalui sosial media kami dan mengelola stok dan bahan serta kebersihan dari produk kami. Lalu ada key researchers atau sumber daya utama, yaitu pastinya nasi dan inti dari nasi comot itu yaitu lauk yang berprotein, enak, dengan kemasan yang praktis, serta selanjutnya ada lokasi strategis, khususnya di kampus C, namun seminggu kemarin kami telah menjual di kampus B. Serta yang terakhir adalah tenaga kerja, yaitu kita sebagai tenaga kerja sekaligus reseller. Untuk key partner atau mitra utama kami, yang pertama adalah supplier dari nasi comot itu sendiri, yang kedua adalah pembelian, yaitu mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Airlangga kampus C tepatnya, serta para followers kami di Instagram. Selanjutnya untuk cost structure atau struktur biaya itu ada dua, yaitu yang pertama biaya pembelian dari nasi comot itu sendiri dari supplier, serta biaya packaging atau kemasan yang kami sediakan untuk customer. Untuk value proposition-nya, yang pertama adalah nasi comot itu cepat dan praktis. Harganya juga murah, hanya berkisar dari 8 sampai 10 ribu saja, dan hemat di kantong para mahasiswa. Lalu rasanya juga sesuai dengan lidah orang-orang Indonesia, dengan pemesanan yang mudah, bisa langsung on the spot atau melalui PO, serta bisa dibeli dalam jumlah sedikit maupun jumlah banyak. Untuk customer relationship-nya, kita melayani dengan cepat melalui WA atau Instagram, serta dengan pelayanan yang ramah. Kami juga menerima masukan atau testimoni dari para pelanggan. Untuk channels atau sistem pempromosiannya, kita dari WhatsApp, Instagram, atau dari on the spot langsung dengan sistem pembayaran QRIS maupun COD atau cash on delivery. Dan yang terakhir untuk revenue streams atau sumber pendapatannya, kita mendapatkan untung dari nasi comot itu sendiri sebanyak tidak hanya penjualan nasi comot saja, tapi kita juga menjual ST, dan kita membuka bundling untuk penjualan nasi comot dan ST hanya sekitar 10.000 satu nasi comot dengan varian apapun dan satu ST berukuran sedang. Intinya kami menggunakan model bisnis untuk menjual nasi comot di area kampus itu mengandalkan kecepatan, harga yang terjangkau, serta kepraktisan. Selanjutnya, strategi pemasaran dari nasi comot Bapaks. Jadi kami melakukan beberapa cara nih. Yang pertama, kami akan mengunggah poster di sehari sebelum kami berjualan, seperti lokasi dan juga tanggal, agar audiens dapat melihat posisi kami saat kami berjualan. Dan yang kedua, di H-1 juga atau sehari sebelumnya, kami juga akan menginformasikan kepada teman-teman kami yang berada di kelas atau di beda kelas, seperti teman di satu prodi, teman satu fakultas, di WhatsApp-nya masing-masing, agar kami dapat memberi informasi kepada mereka bahwa kami akan berjualan di hari tersebut.
Untuk meningkatkan strategi pemasaran dan juga branding, kami membuat logo dan juga tagline. Karena kami merupakan nasi camat Bapak dan juga ada unsur bapaknya, kami ingin logo kami itu berbentuk seperti bapak-bapak. Jadi kami mengambil inspirasi adanya muka bapak-bapak dan juga jambul khas bapak-bapak, lalu ada kumis. Selanjutnya bapak-bapak tersebut sedang memegang makanan yang berbentuk seperti nasi camat kami. Untuk memperindah atau mengestetikkan dari logo kami mengambil beberapa color palette yang kami ambil inspirasinya dari beberapa foto. Tagline kami adalah Quick Bite, Big Vibes. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemasaran digital yang kami gunakan untuk melaksanakan proyek kewirausahaan kami. Nah, di promosi digital ini kami menggunakan 2 media sosial. Yang pertama ada Instagram. Di Instagram ini kami gunakan untuk membagikan foto, video, dan informasi produk lainnya untuk menjangkau audiens lebih banyak, baik yang dari kami kenal maupun yang tidak kami kenal. Yang kedua ada WhatsApp. Di WhatsApp ini kami bisa komunikasi secara langsung dengan teman-teman kami, dengan pembeli kami. Nah, lalu kami juga membagikan katalog produk kami dan bisa melayani pemesanan secara langsung, baik lewat chat maupun telepon. Nah, contoh-contoh konten promosi kami itu ada 2 juga. Yang pertama ada poster promosi. Di poster promosi ini biasanya kami berisi foto produk, harga, tempat pemesanan atau pembelian, dan bahkan ada diskon atau promonya. Contohnya seperti ini. Lalu yang kedua juga ada video konten promosi. Nah, di video konten promosi kami ini kita mengikuti tren TikTok. Karena apa? Karena bisa menarik perhatian audiens lebih banyak. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sintesis literatur review murni berdasarkan 3 jurnal yang telah kami temukan. Dari jurnal pertama, terlihat bahwa preferensi makanan mahasiswa sangat dipengaruhi oleh faktor harga, aksesibilitas, dan kenyamanan. Mahasiswa cenderung memilih makanan yang cepat saji dan mudah ditemukan di area sekitar kampus. Selanjutnya pada jurnal kedua, fokusnya lebih pada kebiasaan makan dan persepsi kualitas makanan. Umumnya mahasiswa menyukai makanan yang familiar, mengenyangkan, dan sesuai dengan selera lidah warga lokal. Sementara pada jurnal ketiga, membahas tentang bagaimana lingkungan tempat makan, suasana, dan tren kuliner dapat mempengaruhi pilihan mahasiswa dalam menentukan tempat makan harian mereka. Jadi jika disatukan, ketiga jurnal tersebut memperlihatkan pola yang konsisten bahwa mahasiswa lebih mengutamakan makanan yang simple, cepat, dan affordable. Selain itu, sedikit variasi atau keunikan dalam penyajian makanan dapat membantu meningkatkan minat mahasiswa, tetapi tidak boleh mengorbankan akses kepraktisan yang menjadi kebutuhan utama mereka. Selanjutnya yaitu tentang sintesis literatur dan relevansinya terhadap produk kami, yaitu produk nasi camot. Bila dikaitkan dengan produk nasi camot, seluruh temuan dari literatur yang tadi sudah saya sampaikan sangatlah relevan. Karena nasi camot menawarkan konsep makanan yang praktis, cepat dimakan, dan dapat dijual dengan harga ramah di kantong mahasiswa. Penyajiannya sederhana, dan dari sisi kecepatan konsumsi, konsep makan tinggal comot cocok dengan mahasiswa yang sering makan sambil beraktivitas, dikejar waktu kuliah, atau bahkan sambil nugas. Selain itu, dari perspektif jurnal ketiga yang menyoroti peran suasana dan tren, nasi comot memiliki peluang menarik perhatian karena penyajiannya unik namun tetap fungsional. Produk ini bisa tampil sebagai makanan yang praktis tapi tetap punya karakter sehingga mudah dipromosikan di lingkungan kampus. Dengan kata lain, jika dilihat dari kebutuhan mahasiswa dan gambaran perilaku konsumsi mereka di semua jurnal, nasi comot berada pada posisi yang pas, yaitu sesuai kebutuhan, sesuai kebiasaan, dan mudah diterima di pasar mahasiswa. Selanjutnya, kami akan menerangkan tentang evaluasi dan strategi dari penjualan proyek kewirausahaan kami. Nah, kami sempat mendapat evaluasi dari customer yakni tentang packaging yang kami gunakan, di mana kami menggunakan packaging yang masih kurang ramah lingkungan dan juga terkontaminasi minyak saat dimakan oleh customer. Nah, dari situ kami menyusun strategi supaya mengganti kemasan ini dengan kemasan yang lebih ramah lingkungan, yakni kardus, yang mana harapannya dari kardus tersebut kemasannya lebih praktis dan bisa terurai dan ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan sebagainya. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang data penjualan atau profitabilitas
dari penjualan nasi comot Bapaks. Nah, dari penjualan pertama kami berhasil menjual 15 unit nasi comot lalu 6 es teh, yang mana kami mendapatkan 168.000 sebagai hasilnya. Lalu di penjualan kedua kami menjual 20 nasi comot dan 10 es teh, yang mana pendapatannya sekitar Rp200.000. Lalu di penjualan ketiga kami menjual 20 nasi comot lagi dengan 16 es teh dan tambahan minuman-minuman lain, yakni 4 matcha, 4 kopi, dan 4 Thai tea, yang mana hasilnya sekitar Rp324.000. Nah, di penjualan keempat nasi comot, kami menjual nasi comot sekitar 20 unit dengan modal Rp100.000 dan pendapatannya Rp145.000. Nah, di penjualan kelima pun kami menjual 10 nasi comot, dan ini mendapatkan penurunan karena kami menilai dari penjualan-penjualan sebelumnya minat konsumen ini mulai berkurang. Maka dari itu kami menjual 10 nasi comot dan 6 es teh dan menghasilkan pendapatan sekitar Rp110.000. Dan di penjualan ke-6 ini masih sama, kami menjual 10 nasi comot dengan modal Rp50.000 dan pendapatannya Rp80.000. Dan di penjualan terakhir, yakni penjualan ke-7, kami menjual hanya 5 nasi comot dengan modal Rp25.000 dan pendapatan Rp40.000. Nah, kami juga mendapatkan beberapa kendala, yakni saat menjual nasi comot ada yang menawar harga yang kurang dari yang sesuai yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, dari situ kami juga mendapat kerugian, mungkin dari hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke teman-teman, di sini aku akan melanjutkan mengenai refleksi atau pelajaran yang kami dapat dan juga strategi atau rencana pengembangan ke depannya. Nah, yang pertama itu ada refleksi atau pelajaran yang kami dapat. Ternyata masalah sarapan itu masih gempar di beberapa, nggak cuma di Indonesia aja, tapi di luar negeri juga. Karena mereka itu sibuk atau nggak gitu kurang pilihan praktis. Misal kalau misalnya makan tuh kayak lumayan menyita waktu gitu lah. Nah, jadi nasi comot ini menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Lalu selanjutnya ada hasil survei kami. Ternyata konsumen itu sangat sekali butuh makanan yang cepat dibawa dan juga bergizi sesuai dengan kriteria dari nasi comot kami. Lalu selanjutnya, ternyata IG itu sangat ampuh untuk menarik mahasiswa untuk mengenal produk kami lebih lanjut. Lalu di materi selanjutnya ada strategi atau rencana pengembangan ke depan. Untuk kedepannya kami akan menambah varian lauk atau porsi juga boleh. Sebenarnya varian kami itu yang kami sediakan saat ini sudah banyak. Cuman yang namanya bosan itu pasti ada. Jadi kita harus tetap berinovasi, mengembangkan varian tersebut. Lalu selanjutnya ada kami juga akan lebih semangat untuk upload di IG, TikTok dan juga WhatsApp untuk pre-ordernya. Lalu selanjutnya, nah ini yang sempat kami bahas di awal juga. Sebelum kita mulai berjualan itu sebenarnya udah melalui banyak pertimbangan mengenai kemasan teman-teman. Nah sebenarnya ada sebenarnya kemasan ini tuh kita itu memang kurang eco-friendly dan kurang rapi ya, bisa dibilang seperti itu. Nah mungkin kedepannya kami akan menggunakan kemasan yang rapi dan eco-friendly gitu teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Bapaks comot, Quick Bite, Big Vibes. Jangan lupa beli nasi comot kami ya. Jangan lupa beli nasi comot. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.